Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Ina Nayani, guru dari SMP Negeri 27 Kota Tangerang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas materi mengenal ciri dan jenis pabel. Kita awali dengan pengertian pabel. Fabel adalah cerita mengenai kehidupan binatang yang berperilaku layaknya seperti manusia, bersifat fiksi atau fiktif. Cerita fabel disebut juga cerita moral, karena pesan yang terdapat dalam fabel sangat erat kaitannya dengan moral kehidupan. Ciri-ciri fabel yang pertama menggunakan tokoh binatang. Yang kedua, tema cerita umumnya tentang hubungan sosial. Ciri yang ketiga, wataknya menyerupai watak atau karakter manusia. Ciri yang keempat, tokoh fabel berpikir, berkomunikasi, dan bertingkah laku seperti manusia. Ciri yang kelima, sudut pandang yang digunakan orang ketiga. Ciri yang keenam, jalan cerita menggunakan alur maju. Ciri yang ketujuh, konfliknya hampir sama dengan kehidupan manusia. Ciri yang kedelapan menggunakan latar waktu, tempat, sosial, dan emosional. Ciri yang kesembilan, bahasa bersifat naratif, berurutan, menggunakan kalimat langsung, dan bahasa sehari-hari. Dan terakhir yang ke-10, mengandung amanat atau pesan bagi pembacanya. Selanjutnya, jenis fabel ini ada dua, satu fabel klasik, dua fabel modern. Fabel klasik adalah cerita dongeng yang sudah ada sejak zaman dahulu dan tidak diketahui kapan waktu kemunculannya. Diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi berikutnya, misalnya cerita kancil dan buaya, semut dan belalang, dan lain-lain. Selanjutnya, ciri-ciri fabel klasik. Satu, cerita fabel klasik biasanya sangat pendek. Dua, tema yang diangkat sangat sederhana. Tiga, syarat dengan pesan moral atau petuah kepada pembacanya. Dan empat, tokoh hewan dalam fabel masih bersifat hewani. Berikutnya, fabel modern adalah cerita yang kemunculannya belum terlalu lama, di mana pembuatannya sebagai bentuk ekspresi kesastraan dari penulisnya. Ciri-ciri fabel modern. Satu, cerita fabel modern biasanya panjang atau pendek. Dua, tema di ceritanya cenderung lebih rumit. Tiga, karakter setiap tokoh dalam fabel dibuat unik. Dan empat, fabel modern terkadang berupa efek atau kepahlawanan atau saga berdasarkan sejarah yang telah bercampur dengan fantasi. Nah, anak-anak sekalian, demikian penjelasannya. Sekarang kita akan mencoba membaca sebuah cerita fabel yang berjudul Semut dan Belalang. Nah, anak sekarang setelah kalian membaca contoh fabel, sekarang lanjutkan dengan latihan soal dengan menjawab 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, tuliskan tokoh, watak, latar, alur. Yang kedua, tuliskan bukti kalimat yang menggambarkan bukti tokoh, watak, dan alur dalam cerita tersebut. Dan yang ketiga, buatlah sebuah kalimat pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam cerita tersebut. Demikian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat mengerjakan tugas. Semoga sukses. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.